Setelah berbagai drama yang terjadi di off-season, Brooklyn Nets memulai start dengan sangat buruk hingga membuat Steve Nash menjadi korban seserahan kepada basketball god. Jake Vaughn akhirnya menduduki kursi panas Brooklyn dan sejauh ini revolusi yang dia usung terlihat membuahkan hasil. Bagaimana Nets bisa memutar balik takdir mereka setelah banyaknya episode penuh drama di dalamnya? This is Tripit Basketball and cue the fucking music. Sebelum kita mulai lebih lanjut, jangan lupa untuk like video ini dan subscribe channel YouTube Tripit Basketball. Bersama gue Zain, dan di samping gue ada Billy dan juga Didit. Dan yang terakhir ada Rudy Slamdang sebagai operatornya. Kita akan kembali ke topik utama. Yang pertama kita ngelihat dari Brooklyn Nets sendiri ya. Sekarang ada di peringkat ke-4 wilayah Eastern Conference gitu. Dengan rekor menang 19 kali menang dan 12 kali kalah. Dan mereka dalam 10 game terakhirnya cuma kalah sekali gitu. Nah ini kita yang jelas di poin pertama tentunya kita akan memberikan apresiasi sebesar-besarnya kepada pelatih baru mereka yaitu Jake Vaughn nih. Nah yang menurut data gitu kan, menurut data dan analisa emang beneran jadi faktor utama perubahan kultur di ruang ganti Brooklyn Nets sendiri. Menurut lu sendiri gimana nih soal Jake Vaughn selama dia memerintah daerah Brooklyn? Jake Vaughn itu apa ya? Yang bagus itu dia respected sih by the team gitu loh. Soalnya kayak dia itu adalah tipikal players coach gitu loh. Kayak apa? Dia kan salah satu member member championship timnya di 2007 di San Antonio Spurs ya. Dan orangnya lumayan. Dan dia pengalaman juga kan kayak 9 playoff appearances kalau nggak salah gitu loh. Dan dia juga well respected veteran kayaknya. Dan yang menurut gue bagus karena ya mereka respected that mereka butuh players coach itu. I think Steve Nash itu pada saat itu belum jadi figur yang emang dibutuhkan. Dan untuk mengatasi kayak pemain-pemain macam seperti KD dan Kyrie yang emotional stable-nya bisa mental kemana aja, tiba-tiba ada aja isu ya kan. Jadi what make him good karena dia di respected. Jadi kalau mereka udah respect pemainnya, which make it so easy for the stars untuk buy into the system itu apapun nanti jenis permainannya diarahkan oleh Jake Vaughn gitu. Itu menurut gue sih bagusnya karena di respect sama player-playernya. Dan yang ini ya maksudnya karena dia respected tadi yang kalau menurut lu ini juga akhirnya Jake Vaughn sendiri melakukan kayak langkah-langkah gitu ya. Brooklyn Nets kan musim ini hitungannya banyak banget mereka back to back games gitu. Dan juga solusinya otomatis kan kalau ada back to back games pertama rentan cedera gitu kan. Dan kedua juga pemain kecapean gitu. Walaupun gak cedera ya pasti capek gitu. Solusi salah satunya adalah dengan mengurangi porsi latihan. Jadi ibarat kalau misal seminggu mereka kalau ada porsi latihan yang sebelumnya sama Steve Nash itu mereka ada kalau nggak salah sehari sebelum game itu ada shoot around gitu di training facility mereka. Dan selama Jake Vaughn megang kendali mereka udah ngilangin itu semua gitu. Jadi kayak sebelum game lu beneran kalau mau latihan boleh, kalau mau nggak latihan juga boleh gitu. Tapi lu harus kayak bertanggung jawab terhadap kondisional badan lu sendiri. Nah ini kalau misal dari Billy lagi ada yang pengen lu tambahin nggak soal Jake Vaughn sebagai angin segar dari Brooklyn Nets? Mungkin lebih ke playstyle-nya dia yang playstyle dia yang simple ya. Yang kita sebenarnya udah bahas juga sih dari tadi kan, play style dia yang simple yang lebih ke menekankan kepada fundamental basketball. Jadi yang nggak banyak A B C D sampai Z gitu, dia cuma A B tapi A B dilakuin dengan benar gitu. Terus satu lagi yang gue baru sadar ya, ternyata kan memang Jake Vaughn ini dulunya asisten coach di Spurs. Tapi dia juga udah lama jadi asisten coach di Nets. Jadi dia udah secara tidak langsung dia udah tahu luar dalam Nets bahkan dari sebelum KD dan Kyrie datang, lalu pertama kali KD dan Kyrie datang. Jadi mungkin dari hal itu yang bisa kayak dibilang Didit, dia itu well respected lah around the players sama mungkin around the staff dan around the GM karena dia udah cukup lama di situ dari 2006
16 kayaknya. Oh ya 16-an. Udah 6 tahun dia di situ. Lama banget berarti. Iya, dia udah asisten dari 2016. Jadi dia udah tahu in and outs di Brooklyn pastinya gitu. Jadi itu yang buat dia well respected. Salah satu yang perlu kita highlight juga. Hitungannya dia veteran juga ya. Lucunya apa ya? Kalau inget kayak pas Steve Nash dapat victory itu kayaknya tidak ada selebrasi ya dari KD-nya sendiri. Jadi pas Jack Vaughn dapat first victory itu kayak Jack Vaughn tuh dikasih semacam apa sih appreciation gitu loh kayak. I think itu menurut gue sih big time, mana yang ngasih credit itu adalah ya your best player gitu kan. Jadi kan dia sendiri berarti kayak believe in him and mungkin akan coba buying in him kayak from the long run gitu. KD juga orang bilang kayak Brooklyn Nets ini dia tahu timnya itu ampas dan dia sadar gitu loh. Kayak makanya dia minta trade kan. Iya, tapi pernah denger yang dia pernah bilang tuh kayak lu gimana mau menang kalau starting gue Royce O'Neal, Kessler, Edwards, Edmund Summer kayak. Tapi dia pengen dia bilang juga kalau KD itu bagusnya dia bilang bahwa you have to just believe, ya percaya sama kita. And dia juga bilang bahwa Daniel Lewis sama kita akan bala, Daniel Lewis sama kita akan bantai orang, jadi kayak ya relax aja kan, just suruh relax aja gitu loh. Kayak langsung gue pikir dia dari statement dia yang keluar ngomongin itu ternyata benar gitu loh. Ya kita harus relax aja deh, let him do his job gitu as one of the best players in the world. Let him cook ya. Let him cook ya. Let him cook. Let him destroy anyone. Sama ini juga kali ya. Kayaknya semenjak Jack Vaughn, Kyrie diem aja, kagak ada bacot-bacotan. Soalnya sama anaknya, bawa anaknya. Diapain ya sama Jack Vaughn ya? Disuruh lu diem gak? Lu di bawah gue harus diem gitu. Iya, Jack Vaughn tuh kayak gak ada kan bacot-bacotan, akhir-akhir ini dia kayaknya kayak all in gitu, fokus gitu. Iya, pokoknya gue mau nyambungin siapa Jack Vaughn tuh kayak wizard gitu loh, Black Wizard, tapi dia pakai hood gitu loh dalam kayak botol. Gue baru sadar ternyata emang dia tuh yang penyihirnya Shazam tau gak dia? Iya kan makanya. Tuh Habib anjing Abu Vaughn. Anjing Abu Jack Vaughn. Abu Jack Vaughn. Ya Allah. Kemarin ada Jumatan dia emang di dekat di masjid dekat sini emang. Iya. Di samping Brooklyn Arena atau apalah nama arenanya gue nggak hafal. Dia pakai sorban masih ini sih Islam sih. Iya pasti. Gara-gara dia Abu Vaughn makanya Aki Kyrie nurut. Iya bener. Ustadznya Kyrie. Iya. Ustadznya Kyrie aja. Kyrie nurut sama dia. Make sense. Ini yang Kyrie lihat waktu scrolling TikTok gitu, ceramahnya Abu Vaughn ini. Iya bener. Nah ini tapi terlepas dari itu semua, guys, ini sudah menuju yang tidak diharapkan. Ya, kita harus kembali ke jalan lurus guys. Iya. Makanya kita balikin lagi ke jalan yang lurus lagi. Kita perlu apresiasi apa yang Jack Vaughn lakuin ya selama ini gitu kan. Selama dia menjabat jadi pelatihnya Brooklyn Nets, mereka ada pemegang rekor kedua terbaik satu NBA gitu. Jadi kayak selama dari awal dia sampai sekarang rekor menang kalahnya itu gue lupa rekor menang kalahnya berapa, cuma dia cuma kalah dari Celtic gitu ya, yang mana Celtic ya emang gila-gilaan ya, walaupun emang sekarang sedang ada di peringkat 2 nih waktu kita tapping ini gitu. Dan yang jelas itu juga bikin pemain-pemainnya balik lagi yang seperti yang Didit katakan, respect sama yang dia lakuin gitu. Nah ini soal reaksi pemainnya sendiri kan kita bisa ngelihat ya dari yang paling kelihatan performa MVP Kevin Durant lagi-lagi gitu kan. Musim kemarin kan mungkin dia tetap MVP tapi kan rada-rada ya cedera dan lain sebagainya gitu kan. Nah ini menurut lu sendiri reaksi bintang-bintangnya terhadap Jack Vaughn sebagai pelatih gimana nih Bill? Mungkin kalau reaksi ya kayak gue bilang tadi ya, ini kayaknya went under the radar deh. Gimana mungkin ini permainannya di belakang di dalam ruang ganti gitu ya. Gimana Kyrie yang biasanya kita lihat berisik di mana-mana gitu, dia kayak bisa tenang dan all in dan all locked in ya. Kita lihat juga paling enggak dalam 5 pertandingan terakhir itu dia 32 poin per game, itu gila banget sih sebenarnya. Kalau 32. Iya 32 poin per game. Game winner ya? Iya, and game winner yang kemarin kan tuh lawan apa ya? Raptors. Oh ya lawan Raptors kan. Jadi mungkin ya balik lagi ke well respected. Jadi karena well respected
pemain-pemain star ini kayak Kyrie dan KD yang sama-sama mencetak 32 poin per game dalam 5 pertandingan terakhir itu, jadi mereka mau mengeluarkan dan mau memberikan semua yang mereka bisa lakukan untuk tim gitu. Kayak lu aja kalau lu punya bos baik kan ya pasti lu mau ngelakuin apa aja yang dia minta. Bener, kan asal nggak aneh-aneh gitu kan ya. Jadi kurang kan lebih Boss Prouder ini kan mereka iya, kan mereka berdua certified ini ya. Boss Prouder kayak Tufel. Nah jadi ya kurang lebih menurut gue sih di situ, karena lu percaya, saling percaya, percayanya jadi two ways. Jadi two ways kan, Kyrie dan KD percaya sama Jake Vaughn sama Kyrie dan Kyrie pun percaya, dan let them cook aja pokoknya, semua play lewat mereka berdua, semua play lewat kedua star. Kalau yang satunya bingung ganti ke satunya bingung ganti ke satunya gitu. Jadi kelihatan gitu. Walaupun sebenarnya gue belum mendalami ya gimana mereka bisa turn around dari defensive scheme, karena KD sama Kyrie kan bukan salah satu pemain, ya memang pemain jago tapi bukan yang kayak highlighted. Sekarang di top 10 ya gitu. Defensive ratingnya mereka kalau iya, gue nggak salah baca. Nah berarti kan walaupun sepemahaman gue ya perlu kalau diperbaiki. Kalau Kyrie sama KD kan bukan istilahnya bukan main defensive lah ya, bukan main defensive player lah dari tim manapun, karena mereka pasti cooknya di offense gitu. Jadi pasti role player kayak Yuta Watanabe, Royce O'Neal, bahkan kayak pemain yang masih muda kayak Cam Thomas, Edmond Sumner, Nick Claxton itu kan pasti pemain lain itu juga memberikan versi terbaik dari diri mereka ya di bagian defensif gitu. Jadi itu sih menurut gua. Sama Ben Simmons. Oh ya, gua lupa nyebut Ben Simmons. Benar. Sebentar dulu, jangan. Jadi kalau tadi kan lu bilang soal pemain bintang itu adalah KD dan Kyrie gitu. Ben Simmons ini kita masukin ke role player gitu kan. Jadi role player, soal role player, iya, soal role player kayak Ben Simmons dan Royce O'Neal gitu kan. Nah ini gue kasih ke Didit dulu aja nih, karena kan tadi waktu kita ini brief ada Didit pengen menyampaikan sesuatu nih soal Ben Simmons. Oke, KD sekarang lebih baik gitu kan. Bukan lebih baik, maksudnya KD just being himself, Kyrie pun juga silent gitu kan. Banyak yang kayak ini Kyrie yang beneran fokus gitu, yang pikirannya seperti di sepatunya yang sekarang gitu, I am free gitu kan. Nah ini Kyrie-nya udah kayak gitu juga, dan Ben Simmons ini sebagai role player gimana nih menurut lo nih Dit? Ben Simmons sebagai role player, gue nggak tahu lagi deh apa yang terjadi sama dia sebenarnya. Kayak gue sudah tidak bisa berharap lagi deh kayaknya nih. Gue pikir dia jadi apa ya, sebagai apa, ini loh, option gitu. Kayak James Harden ya lah. Iya, tertingnya lah, maksudnya kayak terpostar ya kan. Masa masih bagusan Royce O'Neal, kan nggak lucu loh Royce O'Neal bagusan Ben Simmons. Royce O'Neal bagus loh. Dia lebih bagus dari in offensively loh. Gue nggak tahu sih yang kayak berapa ya, tapi production Royce O'Neal tuh kan bagus ya. Kalau gue lihat orang kan dia jadi second optionnya kalau Kyrie lagi dalam isu waktu itu tuh yang istilah apa anti-Semitic isunya dia kan, dia ngapain Royce O'Neal jadi kayak second scorernya kan. Iya. Jadi kayak Ben Simmons tuh jadi apa gimana ya, decrease gitu loh. Skill kayak ya benar mungkin karena tidak lama ngapain 2 tahun ya. I think ngaruh juga sih dia tidak bisa memberikan kontribusi yang diharapkan gitu. Kayak gue sih menyayangkan ya, harusnya dia he can do more gitu. Malah dia jadi less person daripada di Philly ya. Nggak, masalahnya lu kan berekspektasi gitu soal Ben Simmons, dan we've talk about this gitu, we takin ya waktu awal-awal dia mulai gitu about how kayak dia tuh 3 point attempt-nya berapa gitu kan per game kan. Lu pada bilang 5, 4, gua bilang paling 1 gitu. Ternyata angkanya biasa aja juga, masih sama kayak sebelumnya. Bagaimana nih pendapat lu tentang Ben Simmons ini yang tidak lebih baik dari hari sebelumnya gitu? Ini kan ada pepatah mengatakan bahwa lu harus lebih baik dari hari kemarin gitu. Ini Ben Simmons dari musim-musim kemarin sampai sekarang ya nggak lebih baik nih. Jadi ekspektasi lu sebenarnya ke Ben Simmons kayak gimana sih? Gue pengen nanya aja. Gue ngerasa kayak setelah gue pikir, gue inget lagi isu Ben Simmons tuh, ini side tracking aja ya dari basket. Ben Simmons tuh dikenakan gosip sempet skinny pop-up sama Megan Thee Stallion. Oh anjir. Jadi gue rasa jadi gue rasa itu sudah cukup menjadi summary-nya musim dia sih musim ini. tapi kan dia nge-deny kan, maksudnya kayak dia ada di post dia nge-deny gitu. Tapi kalau setelah gue pikir, kayaknya itu yang bikin dia tidak seperti dulu. Kayaknya kopong. Tapi all jokes aside lah ya,
Sebenarnya Ben Simmons itu could be a like 15-10 guys loh harusnya. Itu maksud gue. Sebenarnya dia tuh bisa. Bisa. Gue lagi lihat statsnya ini, dia ada 2 game di mana dia bikin 20 poin dengan rebound di atas 5 dan asisnya hampir 10 gitu lah. Maksudnya dia sebenarnya tuh bisa kayak gitu. Cuma apalagi pas lawan Indiana dia 20 poin dan field goalnya itu 100% gitu. Walaupun ya memang dua dari 8-nya mid range ya. Jadi semuanya dekat, semuanya around the rim. Tapi tetap aja dia sebenarnya bisa. Cuma mungkin mungkin memang style of play-nya masih lewat Kyrie dan KD, tapi memang Ben Simmons sih could be a 15 to 10 guy. Easily. Itu jadi apa sih? Jadi X factor gitu loh buat di mana ya nggak tahu, nggak mungkin di season belum ya, tapi di playoff tuh kayak lu lumayan lo punya point guard segede itu yang bisa produce segede itu kayak. True, benar. Jadi nggak match up nightwear in every game, tapi kayak at least shoulder the burden yang harusnya KD tanggung sama Kyrie tanggung itu lumayan banget menurut gue. 15 and 10 lah, let's say kayak Billy bilang itu lumayan sih. In just misalkan 2 game berapa ada 7 ya, 2 game itu membantu. Benar itu easily sebenarnya sih, tapi ya sayang sih. Cuma ya kita nggak tahu lah, kita lihat nanti dia kalau kontraknya udah habis dia bakal dihargai berapa. Gue penasaran banget sebenarnya. Gue penasaran sama kayak apa namanya kontrak year-nya dia nanti, tahun dimana dia kontraknya terakhir itu. Gue penasaran gimana performa dia, karena kalau dia mainnya jelek kan pasti kontraknya turun jauh tuh musim kedepannya kan. Nah itu gue penasaran sama. Ya gue penasaran juga dia bakal dihargai berapa setelah dapat max kontrak ini gitu. Minimum guys. Soalnya kan kita ngelihat juga gitu kan, seperti yang Didit mention, pemain kayak Royce O'Neal ya. Terus bahkan Yuta Watanabe sekalipun punya momen yang yang lebih momen nih, gue nggak bilang mungkin performa gitu ya, cuma punya momen yang beneran bikin mereka ibaratnya naik level dari level standar masing-masing gitu loh. Nah Ben Simmons sedangkan balik lagi, Ben Simmons ini level standarnya dia aja dia enggak gitu kan sekarang gitu kan. Dan mungkin kita juga bisa kayak ngehapus julukan dia sebagai orang yang good defensively gitu mungkin itu kan, karena kita nggak ngelihat musim ini dia ada di levelnya dia sendiri, yang mana levelnya dia sendiri ya biasa aja juga gitu kan. Nah ini balik lagi karena si Brooklyn Nets sendiri ini adalah kumpulan pemain bintang yang lumayan high profile gitu kan, dan emang diperlukan pelatih yang kalem gitu. Kalau misalnya di bola itu ada kayak Carlo Ancelotti itu waktu megang Real Madrid gitu kan, yang diisi pemain bertabur Ronaldo, Bale, Benzema dan lain-lain gitu. Nah mungkin Jack Vaughn sendiri akhirnya kayak nemuin racikan mereka buat ada di lapangan. Bentar, ini ada Didit gitu. Iyalah Madrid, gue nggak terima Messi menang Piala Dunia. Nah, jadi balik lagi bentar gitu kan. Anjing Ronaldo gue. Nah jadi ini soalnya adalah yang Jack Vaughn lakuin itu beneran kayak bikin bintang-bintang mereka kayak nggak ada tekanan lain gitu loh, nggak ada beban-beban selain basket gitu. Nah ini menurut lu sendiri nih Dit, style play mereka sejauh ini nih gimana nih yang lu lihat? Kalau style playnya sih lebih ke favorable buat ini sih, buat KD gitu loh, kayak cocok gitu ya. Mereka masih kayak mereka masih heavily ISO ya, soalnya gue lihat statsnya itu kalau nggak salah mereka tuh asisnya nggak tinggi gitu loh, kayak kalau nggak salah asis bola juga nggak terlalu sebenarnya. Udah top 10 ya, ternyata mereka udah top 11. Wow, mereka 11 loh, asisnya 25 asis per game, tapi reboundnya masih PR sih. Reboundnya sih kayak masih ini ya, masih jadi sebuah problem karena mereka rank bottom 2 di liga gitu loh. Terus poin per game ternyata masih 16, masih top 15 juga sih. Mungkin secara offensive firepower masih bergantung banget sama KD ya, karena gue nggak tahu siapa lagi pemain yang lebih better selain KD, itu mungkin JT atau Giannis sih atau Jokic ya. Maksudnya secara ini loh, producing individually ya. Gue rasa what Luka do in the Mavericks tuh nggak bisa dikonversi sama yang KD lakuin musim ini. Kayak KD tuh like monster banget sih dia. Lebih monster dari Luka musim ini? Gue rasa KD itu
Kayak gue nggak punya side triple double Luka ya, tapi yang KD itu translate to apa? To winning basketball gitu loh. Like, dia tuh proven like apa ya? Orang bilang KD cupcake dan he's a championship player, Hall of Famer, dan lo ada mainan dia, chance winning lo tuh minimal ya 50% tuh ada di tangan dia gitu loh. Like he will take dan maksudnya dia he takes the challenge against the best player juga, kayak dia nggak malu di kenadang, dia nggak malu kena apa sih everything yang bad play, kalau emang tanggung jawab dia, kayak dia nggak apa always on the next one gitu, dan dia efisien, jadi agak susah sih menurut gue. Kayak KD itu udah the best playernya banget, dan Kyrie udah jadi complementary second yang emang harusnya dibutuhkan dari musim-musim lalu, atau baru musim ini dia ngeklik. Benar, dan kayak Kyrie kan bilang juga kan waktu kayak KD ada menangin mereka game, di interview dia bilang our leader is happy now. Itu reference ke KD gitu. Yang mana musim sebelumnya Kyrie bilang kayak kita nggak punya kapten, kita nggak punya pelatih gitu. Sekarang Kyrie udah kayak ini nih our guys KD gitu loh. Gak ada lagi yang beneran akhirnya bisa acknowledge itu gitu setelah semua drama yang mereka alami gitu. And gue mau nambahin sih, kayak KD itu bener-bener kayak fokus surely on basketball gitu loh. Kayak lu main dia coba lihat dia kakinya kayak gimana gitu kan. Kurang gak lotion. Ada dikasih kurang lotion, anjing kakinya kering. Kering. What I have to appreciate dari KD itu lagi, dia he's just focus on basketball gitu loh. Jadi ya itu menurut gue advantage mindset yang gue rasa tidak semua pemain punya gitu. Kayak mereka tuh bikin off court itu keganggu. KD tuh kayak kalau di lapangan ya udah, dia lupa dia pernah request trade, dia lupa pernah bikin TikTok yang dia nanyain TikTok tuh kayak gimana. Iya, itu TikTok gimana? Iya, itu champion, itu mindset yang bagus, dan itu weapon dia loh. Kalau dia mindset yang bagus ya best believe Bucks sama Celtics ya lu baik doa aja sih. Nanti challenging aja sih buat Celtics sama Bucks. Kalau Nets begini sih susah juga sih menurut gua. Nggak easy kayak kemarin. Nggak kayak 4-0 kemarin. 4-0. Ya karena kita ngelihat, karena lo tadi udah mention kan kayak di nggak shy away from challenge gitu. Lo bilang kalau dia kenadang bodo amat, it's all about the next play. Ini kan gue bisa bilang ini adalah salah satu style playnya Jack Vaughn juga gitu. Yang mana ini gritty gitu, bahwa si Brooklyn Nets itu rosternya emang beneran pengen menang gitu kan, dengan cara ya hustle-nya mereka itu menurut gue lebih ditunjukkan gitu dibanding ketika waktu sama Steve Nash gitu kan. Kayak Claxton aja bilang dia beneran kayak, lu kalau misal mau ini tanggung jawab gitu loh. Kalau misal lu mau making play gitu kan, lu mau making play yang kayak gimana, tapi kalau misal ada konsekuensinya lu harus tanggung jawab gitu. Dan itu udah ditanamin sama Jack Vaughn sendiri. Balik lagi kayak yang gue bilang di awal, simple basketball adalah senjatanya gitu. Karena emang kalau mereka punya pemain sekaliber KD dan Kyrie, everything ya emang easier gitu kan. Dan role player yang lain gitu seperti Ben Simmons, Cam Thomas pun juga ada waktu sign-nya dia, waktu kalau nggak salah nggak ada KD apa ya, gue lupa. Ya nggak ada KD lawan Pacers kayaknya. Lawan Pacers 30 gitu kan. poin dia. 30 poin gitu. Dan itu pun juga filosofi yang ditanamin Jack Vaughn itu mungkin selama ini sejauh ini berhasil gitu sih kalau menurut gue. Jadi ada semacam kayak tiga poin pentingnya mereka gitu kan dalam ketika mereka dalam lapangan gitu. Itu yang mana udah dibilang berkali-kali kita di interviewnya mereka juga, itu adalah simple basketball, dan yang kedua gritty style di lapangan gitu. Lo harus kayak anjing kelaparan mungkin kan, nyari mangsanya, atau serigala kelaparan gitu waktu tim lawan pegang bola gitu. Dan balik lagi adalah tanggung jawab ke masing-masing teammate-nya mereka ketika ada yang ngelakuin kesalahan. Nah ini kalau dari Billy sendiri ada yang lu pengen tambahin nggak soal style play-nya mereka nih? Kalau soal style play sih kayaknya udah disebutin semua ya. Cuma mungkin lebih ke gimana mereka manfaatin role player aja sih, seperti yang kita bilang kayak tadi. Gue baru lihat Yuta Watanabe, ternyata dia di beberapa game itu bisa 20 poin dengan 3 poin yang cukup baik ya. Dia 15 game terakhir itu dia 3 point percentage-nya 50% dengan rataan attempt itu sekitar 3 sampai 4 attempt. He can't miss. Karena ada beberapa stretch dia itu salah satu 3 point shooter terbaik di NBA dalam beberapa stretch doang. Emang dikit sih kayak 3 to 4 games lah, tapi tetap aja dia lagi hot di situ.
Itu sih gue pengen highlight banget Yuta Watanabe, kayaknya jago banget. Lumayan. Yuta Cahaya Asia. Cahaya Asia. Itu Yuta Cahaya Asia. Kebanggaan Coach Anza itu dia tuh pasti. Yuta tuh gritty sih menurut gue. Itu yang gue suka dari dia sih. Oh iya, dia salah satu yang menggambarkan gritty-nya. Rajin gitu loh. Kayak orang Jepang lah, kerja keras kayak orang Jepang biasanya ya. Iya, makan ikan mulu tiap hari. Ini kan overwork kan si Yuta Watanabe ini kan. Kalau pulang dari Brooklyn naik kereta teler gitu. Capek gue main basket. Ketiduran di KRL ya. Tiduran di KRL aja. Lagi gantung dia tidur lagi gantung. Shibuya meltdown. Brooklyn meltdown ya. Brooklyn meltdown kalau ini iya. Capek emang main sama KD gitu tuh resikonya. Tapi emang balik lagi perlu diapresiasi ya sih. Maksudnya si Yuta ini loh. Ini kan karir high dia ya. 3 point percentage-nya 52,7% cuy. Soal Yuta Watanabe ini walaupun dia cuma 8 poin per game gitu kan. Dan ya tapi kontribusinya menurut gua vital banget sih. Ini kita bakal vital lah. Iya banget kalau misal mereka di playoff gitu kan, kita bakal ngelihat sih apakah dia bakal kayak Joe Harris gitu kan, yang ternyata di playoff sampah gitu kan. Terus apakah dia beneran jadi kayak ya mungkin jadi Usanity gitu ya. Ada Usanity. Nah ini kita ngelihat soal Brooklyn Nets sendiri lebih baik karena poin-poinnya udah kita bahas semua. Yang pertama adalah kedatangan Jake Vaughn yang beneran mengubah kultur ruang ganti Brooklyn Nets yang isinya pemain bintang tapi susah diatur jadi setenang ini gitu. Terus juga ada star player mereka yang akhirnya efek dominonya bisa perform dengan lebih fokus lagi. Dan yang terakhir adalah style play yang membuat dengan training yang lebih sedikit mereka bisa melakukan style play, memaksimalkan stamina mereka ketika berada di lapangan. Untuk kalian semua yang pengen nanyain gitu kan soal Brooklyn Nets atau ada tambahan yang kita mungkin lewatin di video ini, boleh langsung komen di bawah. Dan sekali lagi terima kasih buat yang ngedengerin sampai detik ini. See you all in the next video.